Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah, ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Saudaraku yang sangat kita muliakan, para alim ulama, para satir, seluruh bapak ibu, para santri, wabil khusus ustadz kita, guru kita, sahibul ma'had, yang hari ini Allah berikan satu ujian. Tidak ada satu kesedihan yang sangat besar dalam diri ketika wafat seorang yang kita cintai, ibunda kita, orang yang melahirkan kita, yang telah memperjuangkan kita, yang telah membelai kita, yang telah mengandung kita 9 bulan lebih. Ketika kita lahir ke alam ini, mengeluarkan darah ibu kita, ketika dia melihat kita lahir ke alam ini, dia lupa dengan rasa sakit yang baru dirasakannya, saking senang dan bahagianya. Dan dia menyangka kita sebagai anaknya kelak akan membahagiakan diri, yang merawat kita, yang menyelimuti kita, yang menyulangi kita, bahkan yang mencebohi kita, yang mendidik kita, yang memberikan segala keperluan buat kita. Sampai hari ini perjuangan yang luar biasa beliau, Allah berikan satu tanda kemuliaan. Belum lagi di akhirat, di dunia pun sudah Allah berikan satu tanda kemuliaan besar. Allah lahirkan dari rahim beliau seorang yang baik, orang yang mulia, yang hatinya diisi dengan Al-Quran, yang otak, akalnya, darahnya mengalir Al-Quran. Bahkan dari dirinya lahir orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Hari ini saudara, tidak ada satu kemuliaan yang lebih besar. Kita hadir dalam satu majelis yang mulia, yang ditempati Allah titipkan Al-Quran. Kita berharap hari ini kita ditemukan dengan orang-orang yang baik, kelak dengan keberkahan, kebaikan di alam ini. Yang hari ini kita hadir bersama dengan orang-orang yang baik, kita berharap kelak di akhirat Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama makhluk yang paling baik, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, kematian sebuah hal yang pasti terjadi, semua orang meyakini itu. Kita sebagai orang yang beriman tidak berhenti sampai di situ. Yang sudah wafat, kita sudah berhusnudzon dengan segala banyak bukti-bukti kemuliaan. Yakin kita ini orang baik, orang mulia, kelak dikumpulkan dalam surga Allah Ta'ala. Amin. Dan kita berharap semua kita kelak dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semua kami yang hadir hari ini, ya Allah, siapapun kami yang punya hajat, tunaikan hajat kami, ya Allah. Siapapun kami yang punya masalah, selesaikan masalah kami, ya Allah. Siapa kami yang punya rumah tangga, jadi rumah tangganya husnul khatimah, ya Allah. Mereka yang punya anak, jadikan seluruh keturunannya orang salihin dan salihat, ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, satu hadis Nabi menyatakan, disebutkan dalam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ma min mayyitin illa kal gharikil muta'awwid yantadiru da'watan minal ab wal um wal asdiqa. Tidaklah dari orang yang meninggal dunia yang disebutkan kecuali mereka bagaikan orang yang tenggelam
Orang yang tenggelam itu megap-megap, mohon pertolongan, ingin cari pertolongan. Ma min mayyitin illa kal-ghariqil muta'awwid yantaziruna da'watan. Mereka yang sudah meninggal dunia dan disebutkan nunggu-nunggu doa, nunggu kiriman-kiriman kebaikan amal, ingin menunggu pahala-pahala ibadah. Wa idza wajada da'watan minal aqwal wal asdaqa, dari mamanya, bapaknya, ibunya, keluarganya, bahkan dari seluruh orang yang beriman. Wa idza wajada da'watan minhum fa khairun minad dunya wa ma fiha. Dan disebutkan mereka-mereka yang sudah wafat, yang mendapatkan kiriman doa dari orang-orang yang hidup yang disebutkan tadi, maka Nabi sebutkan itu lebih berharga dari mereka daripada dunia dan isinya. Yang baru kita amalkan hari ini, saudara, bahagian daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap apa yang disebutkan para ulama, mantunan tulin, siapa yang mengutangi kelak akan dihutangi. Hari ini kita bertakziah, senang bertakziah, bahagia bertakziah, memang rindu dengan amal-amal. Kita berharap ketika kita kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saja Allah kirim orang-orang saleh, orang baik, orang mulia, orang yang dekat kepada Allah, yang mirip kehidupannya dengan Rasulullah, yang mirip kehidupannya dengan sahabat. Ketika kita wafat, kita berharap mereka itu kelak akan mendoakan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, apa yang disampaikan Ustaz Ja'far sudah lebih dari cukup, saudara. Satu hal yang sangat berharga buat kita, memang hidup ini kita jangan tertipu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan hartamu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, anak-anakmu buat kau lalai dari Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang menjadikan semua itu membuat dia lalai dari Allah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita rugi, saudara. Berjuang terus berbuat amal. Sifat gaya orang beriman, la yashbal mu'il khair. Orang beriman disebutkan tidak pernah bosan buat baik, tidak pernah bosan baca Quran, tidak pernah bosan sholat, tidak pernah bosan sedekah, tidak pernah bosan majelis taklim, tidak pernah bosan silaturahim, tidak pernah bosan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, memiripkan hidup dengan sunnahnya Rasulullah. Tidak pernah bosan dalam hidup. Memang tipe dan gaya orang beriman, kata Nabi, tidak pernah merasa kenyang melakukan kebaikan. Dia sadar ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini sawah ladang buat kehidupan negeri akhirat. Terus melakukan amal, terus beramal. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah janji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah ampunkan semua mereka, kata Allah. Bukan hanya itu, bahkan kelak kata Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa, sadar. Wa may yu'min billah wa ya'mal amalan shalihan. Siapa orang yang beriman kepada Allah, dia terus melakukan amal-amal saleh, yukaffir anhu sayi'atihi. Allah akan jadikan iman dan amal soleh menjadi penebus segala dosa, salah, maksiat yang pernah dia lakukan, dia alami. Tidak ada yang dikhawatirkan, husnul dzan kepada Allah. Miripkan kehidupan dengan kehidupan Rasulullah, dengan kehidupan sahabat, dengan kehidupan orang-orang salih yang cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Insya Allah seluruh dosa kita, segala salah kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika kembali kepada Allah, sebagai nama Nabi-Nabi pernah sebutkan, at-tayyibu minadz dzambi kaman la dzamba, kaman la dzamba. Orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka Allah pandang seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Allah ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami bahagian daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara mati, Allah pernah menyatakan dalam Al-Quran, dalam At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Ketika orang-orang kafir berpendapat bahwa orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang hidup, orang-orang sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi. Qul bala wa rabbi, qul bala wa rabbi la tub'atunna. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kami akan bangkitkan orang-orang yang sudah mati. Tsumma latunabba'unna bima amiltum.
Bahkan bukan hanya saja kami bangkitkan, kata Allah, bahkan kami akan tayangkan, kami akan filmkan, kami akan beritakan, kami akan pampangkan bima amiltum, apa saja yang pernah kalian lakukan di alam ini. Ngeri hidupnya. Tadi yang disampaikan Ustaz, berjuang buat baik. Jangan sampai nanti dia akan dipampangkan film kehidupan kita. Kalau yang dipampangkan yang baik-baik, ya semua kita hadir majelis salim, zikir, sholat, kebaikan. Ya tapi kalau yang ditampang, yang dipampangkan segala yang buruk, yang maksiat, kita pun malu memandangnya. Ada disebutkan dalam Daqaiqul Akbar. Ada nanti malaikat datang ke alam kubur, mengatakan kepada si mayit, uktub ma amilta minal hasan. Mayit, coba kau tulis sekarang apa yang pernah kau baik, yang pernah kau kerjakan dari yang baik-baik. Coba tulis. Biaya tuh. Pakai apa kau nulis, kata si mayit kepada malaikat? Dengan jarimu itu. Biar suara apa? Pika balik. Pakai kertas apa kau nulis? Di kafanmu itu, kata malaikat. Tulis segala kebaikan yang pernah kau kerjakan di ditulis. Enalah kalau disuruh nulis yang baik-baik. Sholat, zikir, baca Quran, walaupun Quran itu lebih banyak muat sama ayat. Silaturahim, majelis taklim, infak, sedekah, haji, umrah, silaturahim, segala macam kebaikan. Tulis. Enalah kalau disuruh nulis yang baik-baik. Selesai. Wal'an, kata malaikat, sekarang uktub ma amilta minas sayyi'ah. Sekarang kau tulis segala apa yang pernah kau lakukan yang buruk-buruk. Diam si mayit. Untuk tulis. Ya si mayit. Tulis. Diam si mayit. Kata si mayit, istahni itu yang malaika. Malu aku tulis yang malu aku nulis keburukanku, malu. Coba bayangin saudara, kita nggak usah tahu orang, kita sendiri kita tulis. Jangan di handphone, nanti kita kirim ke orang lain. Coba tulis kejahatan kita masing-masing di kertas, coba tulis. Kita aja jangan ada yang tahu. Kita nulisnya nggak sanggup. Kejahatan kita tulis. Coba tulis kejahatan kita. Jangan ada yang tahu. Bagaimana kelak malaikat menyaksikan itu. Tulis kejahatannya, maksiatnya, dosanya. Tsumma latunabbiukum bima amiltum. Nanti kami akan tayangkan, beritakan, kabarkan, filmkan segala apa yang pernah kau lakukan di alam ini. Ditayangkan kehidupan kita. Ditayangkan amal baik, amal buruk, semua ditayangkan. Ya Allah. Itulah yang akan kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Maka berjuang hari ini, cepat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan pasti kurang ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang, saudara. Ada satu kisah sahabat masyhur. Ini seorang sahabat yang hari-hari sholat di masjid bersama Rasulullah. Hari-hari sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ula bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari itu sahabat tidak kelihatan. Mana fulan? Tunggu sebentar. Tunggu. Tadi kita udah sholat. Kita khawatir nanti masuk waktu subuh habis sholat. Selesai sholat. Nabi bersama sahabat datang ke rumah sahabat tuh yang tak datang dari sholat subuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana fulan? Oh ya Rasulullah, dikabarkan ya Rasulullah suamiku tadi malam wafat. Jadi nggak sholat subuh karena wafat. Jadi kita mungkin yang nggak sholat subuh anggap saja sudah wafat. Karena wafat nggak sholat subuh, kami sudah selesaikan fardu kifayah. Dia mirip lah ibunda kita ini. Wafat malam, sore segerakan selesai. Ada pesan kata Nabi? Tidak ada ya, cuma ada kalimat aku tidak paham. Apa kalimatnya? Ketika dia sebelum wafat disebutkan, dia mengatakan, kenapa kau tidak lebih jauh? Kemudian pertanyaan kedua katanya, kenapa kau tidak yang lebih bagus? Kemudian yang ketiga disebutkan, kenapa tidak semua?
Aku tidak paham kalam ini ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, ketika dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh ketika Allah tayangkan pahala, kemuliaan, kebaikan yang dia lakukan, dan tiap langkah berangkat ke masjid dipampangkan oleh Allah pahala kemuliaan itu. Sehingga dia mengatakan, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Lebih jauh rumahku, lebih indah yang akan kudapatkan. Kita kadang berjuang semakin dekat, semakin ke depan, itu pun semakin masuk. Bahkan kadang tinggal yang punya masjid, sholat di masjid pun tidak. Yang kedua, ketika suamimu mengatakan, kenapa tidak yang lebih bagus? Satu hari ketika dia berjalan, ada orang tua yang tidak punya pakaian, kedinginan, dia perlu kepada pakaian. Itu suamimu pakai dua lapis, pakaian luar, pakaian dalam. Pakaian yang dalam baru, yang luar kusam. Maka suami memberikan pakaian yang sebelah luar. Allah tunjukkan, pampangkan nilai dari memberi pakaian tadi. Cuma yang kusam, ditayangkan kemuliaan yang luar biasa. Sehingga suami mengatakan, kenapa tidak yang lebih bagus yang sebelah dalam yang ku kasih? Karena yang bagus itu yang dalam. Kenapa tak ku kasih yang lebih bagus? Ketika suami mengatakan, kenapa tidak semua? Satu hari ketika dia berjalan, ada orang yang lapar, butuh kepada makanan. Dia punya suami punya satu buah roti. Dia belah itu roti separuh untuk dirinya, separuh dia berikan kepada orang itu. Ketika Allah tunjukkan pahala kemuliaan itu, ketika sebelum kewafatannya, maka dia mengatakan, kenapa tidak semua yang kuberikan? Kalau aku tahu seperti semua aku kasih roti. Itu terjadi ketika detik-detik wa'aradamak kata Nabi, ketika orang akan wafat, Allah tunjukkan, tayangkan tempat yang akan dimasuki oleh dia. Ngeri, saudara. Maka berjuang, ini peringatan yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, para asatidz kita, orang-orang soleh dari kita, memberikan peringatan jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita gagal di satu kehidupan yang tidak akan kembali lagi. Kita berjuang, manfaatkan sisa-sisa umur kita, terus melakukan kebaikan, tidak pernah berhenti buat baik. Faiza faragta sabar. Kalau kau sudah selesai melakukan kebaikan, ansur, bangkit lagi, lakukan lagi kebaikan, sholat lagi, khatam lagi, zikir lagi, silaturahim lagi, ngaji lagi, terus sampai datang kematian kepada kita. Ketika itu baru kebahagiaan yang kita rasakan. Allah tunjukkan segala macam amal yang pernah kita perjuangkan selama hidup di alam ini. Kata Imam Sayyid Al-Habib Salim Al-Syatid mengatakan, kemuliaanmu duduk dalam majelis semacam ini, nanti hakikatnya akan kau tahu ketika kau sudah masuk ke alam kubur. Sekarang ini mau cerita gini, kita marah, padahal kita pun merasakan keterangan, kan tenang. Nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, Allah berikan ketenangan kepada mereka yang duduk dalam majelis zikir, yang duduk dalam majelis itu. Tenang kita, lupa kita dengan hutang, lupa kan? Allah banyak hutang kita ya. Itu satu bukti pas tadi. Nah ini baru teringat hutang, tadi udah lupa. Itu bukti salah satu, tidak usah kecil, banyak kali itu sudah ketenangan terasa indah ya. Kata Imam Ghazali, mautun nas ala adatin, kebiasaan manusia hidup, kebiasaan manusia mati tergantung apa yang paling sering dia lakukan. Apa yang sering kita lakukan? Biasanya mati ya seperti itu. Yang biasa rajin sholat, mati pas sholat. Biasa ngaji, matinya pas ngaji. Baca Quran, mati pas baca Quran. Mautun nas ala adatin, biasanya orang mati tergantung kebiasaan apa yang paling sering dia lakukan. Yang sering-sering ngaji majelis taklim, insyaallah mati pas di majelis taklim. Setiap ngaji ada yang mati, setiap ngaji ada yang mati. Lama-lama ngeri orang mau ngaji. Bahaya itu, pukulan yang satu hadir mati, dia pukulan ngeri kita hadir di majelis taklim. Mautun nas ala adatin, biasanya orang mati tergantung kebiasaan apa yang paling sering dia lakukan. Kita berharap Allah jadikan kebiasaan dalam hati kita, lisan kita, otak kita, panca itu semuanya dalam suasana ibadah, sehingga kematian kita pun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Tutup aib kami dunia dan akhirat, ya Allah. Mudahkan hajat-hajat kami, ya Allah. Kecilkan dunia di hati kami, ya Allah. Besarkan akhirat, ya Allah.
Satu hari Rasul Nabi SAW berjalan dengan sahabat. Nabi melihat satu bangkai. Ya sahabi ataruna hadi. Para sahabatku, kalian lihat gak ini apa? Oh, ra'ina ya Rasulullah. Qalu ra'ina ya Rasulullah. Kami lihat ya Rasul. Ini bangkai kambing yang sudah membusuk. Qal ad-dunya ahwan min hadihi. Kata Nabi, ketahuilah oleh kalian bahwa dunia dan seluruh isinya lebih hina dari kambing yang membusuk itu. Allah. Kecilkan dunia dan hati, besarkan akhirat. Kita berharap Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Sebenarnya Anda sampai memberikan nasihat ini, nggak layak. Ada yang aula ini, insyaallah kita berharap Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sejafar Allah berikan kesabaran. Seluruh para santri Allah jadikan al-ulama. Amin Allah. Dan kita yang hadir yang Allah tempatkan di bersama para ulama-ulama. Dapatkan kemuliaan dunia bahkan kemudian sampai kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa'afu minkum subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.